Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal akibatu lil muttaqin wal udwana illa 'alal zalimin. Wa asyhadu an la ilaha illallah la syarikalah ilahul awwalin wal akhirin. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhul amin nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam al mab'us rahmatan lil alamin wa huwal imamul anbiya wal mursalin wa ala alihi at-tahirin at-tayyibin wa ashabihi huril mayamin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, ma'asyiral muslimin, masalah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di pagi hari ini kembali Allah mudahkan kita semua untuk kembali mengkaji agama Allah Subhanahu wa taala, di antaranya mengkaji kitab Al-Kaba'ir yang merupakan hal yang sangat penting untuk kita ketahui agar kita bisa menjauhinya. Araftu syarra la li syarri walakin li tawqihi wa man lam ya'rif syarra minan nasi yaqafi. Aku mengetahui keburukan bukan untuk melakukan keburukan itu, tapi untuk penjagaan agar tidak jatuh padanya. Barang siapa yang tidak mengetahui keburukan di antara manusia, maka akan terjerembab atau terjatuh kepadanya. Maka di antara manfaat yang paling agung untuk belajar tentang kitab Kabair ini, agar kita bisa mengindahkan perintah Allah dan meninggalkan larangan-larangannya. Di antaranya adalah larangan-larangan yang apalagi berkaitan dengan kabair, dosa besar. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan atas junjungan Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beserta para sahabatnya, keluarganya dan juga seluruh pengikut beliau sallallahu alaihi wasallam hingga hari kiamat kelak. Kaum muslimin azanillahu wa iyyakum. Hari ini kita membahas di kabair atau kabirah yang ke-43, dosa besar yang ke-43, yaitu memutus hubungan kekerabatan. Di antara dosa besar yang disebutkan Al-Imam Ad-Dahabi rahimahullah, beliau mengatakan tentang termasuk dosa besar adalah memutus hubungan kekerabatan, ya. Memutus hubungan kekerabatan. Ini banyak ancamannya, jelas. Maka dikategorikan termasuk dosa besar, baik ayat Al-Quran ataupun hadis-hadis Nabi SAW. Bahkan ancaman yang sangat jelas adalah tidak masuk surga. Artinya tidak masuk bersama orang-orang yang lebih dulu masuk surga. Berarti ini dosa, menjadikan sebab orang itu diazab dulu di neraka. Makanya tidak masuk surga, maksudnya tidak termasuk yang masuk surga lebih awal, ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Imam Dahabi mengatakan dalil yang pertama adalah Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wattaqullah alladzi tasaaluna bihi wal arham." Dan bertakwalah kepada Allah dengan namanya yang kamu saling meminta. Lalu di antara juga bertakwalah kepada Allah dengan peliharalah hubungan kekeluargaan. Perintah bertakwa di sini juga termasuk untuk bertakwa menjaga hubungan kekeluargaan, ya, meliharanya, arham. Karena yang paling berat untuk nanti menyaksikan kita di hari kiamat adalah rahim. Saat orang lewat sirat, di atas sirat, wa minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiya. Dan setiap kalian pasti akan mendatangi jahanam. Dan itu sudah ketetapan Tuhanmu, sudah ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Setiap kita pasti akan mendatangi jahanam. Maksudnya adalah melewati sirat. Dan di saat melewati sirat, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam hanya mendoakan Allahumma sallim sallim, ya Allah selamatkan selamatkan. Akan tapi ada dua hal yang menyaksikan kita, yaitu amanat dan satunya adalah rahim. Rahim akan menyaksikan kita saat melewati sirat. Sehingga barang siapa yang menyia-nyiakannya, karena tadi disebutkan amanah dan juga tentang rahim, berarti menyia-nyiakan amanah dan menyia-nyiakan rahim, tidak menjaga hubungan dengannya, memutusnya bahkan, ya, maka ini akan menjadi tentu muskilah nantinya saat kita melewati sirat. Betapa malunya diri ini dan mungkin beban berat, ya, menjadikan mungkin khawatirnya terpelanting, ya, masuk dalam jahanam dengan sebab memutuskan hubungan silaturahim atau memutuskan hubungan rahim, ya. Nah, kalimat rahim atau arham
Juga disebut pula dalam ayat yang lainnya Allah berfirman, "Wa hal asaitum in tawallaitum an tufsidu fil ardi wa tuqatti'u arhamakum ulaika alladziina la'anahumullah fa asammahum wa a'ma absarahum." Maka apakah sekiranya kamu berkuasa, kamu akan berbuat kerusakan? Jadi setelah kamu berkuasa, apakah kamu akan berbuat kerusakan di muka bumi ini dan memutuskan hubungan kekeluargaan, hubungan rahim? Apa kata Allah tentang orang-orang yang jika berkuasa kemudian berbuat kerusakan di muka bumi dengan maksiat dan dosa-dosa? Di antaranya dia adalah yang lebih disebutkan, kan kalau berbuat kerusakan itu dia banyak, maksiat itu banyak. Tetapi yang menonjol di sini, jadi setelah penyebutan umum, yang khusus, berarti menunjukkan bahwa yang khusus ini sangat besar. Kalau diabaikan maksudnya dosanya sangat besar, berarti kalau diremehkan. Wa tuqatti'u arhamakum, dan memutus hubungan rahim atau kekeluargaan. Apa kata Allah? Ulaikal ladzina la'anahumullah. Mereka itulah orang-orang yang dilaknat oleh Allah, dikutuk oleh Allah. Fa asammahum, lalu dibuat tuli pendengarannya. Fa absarahum a'mahum wa a'ma absar. Fa asammahum wa a'ma absarahum. Yang dengannya itu lalu dibuat tuli pendengarannya dan dibutakan penglihatannya. Tuli dan buta, ya. Karena mereka telah berbuat kerusakan. Di antara kerusakan yang paling besar di muka bumi ini adalah taqti'ul arham, memutus hubungan kekeluargaan atau silaturahim. Ya. Ayat-ayat atau model penyebutan seperti ini dalam Al-Qur'an dan hadis sangat banyak. Disebutkan umum, baru kemudian yang khusus. Berarti ingin menyebutkan perkara yang disebutkan setelahnya itu, yang khusus itu menunjukkan sangat urgent gitu. Atau jika diabaikan berarti sangat bahaya. Ya. Ketika Allah mengatakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, contohnya, hanya kepadamu ya Allah kami menyembah, beribadah. Beribadah itu banyak macam, salat, zikir. Wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepadamu ya Allah kami minta tolong. Berarti isti'anah, minta tolong itu lebih sangat khusus lagi gitu. Disebutkan yang umum, banyak ibadah yang seorang bisa suguhkan, hadapkan ke Allah, yang bisa dihadirkan kepada Allah. Tetapi di antara yang dilakukan oleh hamba itu yang paling sangat itu menunjukkan hubungan kedekatan dengan Allah, yang sangat dekat dengan Allah adalah isti'anah, minta tolong sama Allah. Nah, ini contoh begitu. Maka ayat ini sama, ketika fahal asaitum in tawallaitum aw tufsidu fil ardi, tufsidu fil ardi, berbuat kerusakan, ifsad fil ardi, berbuat kerusakan di muka bumi, ini umum. Artinya bisa syirik, bisa maksiat, bisa dosa-dosa besar yang lainnya. Umum, banyak sekali. Karena perbuatan kerusakan di muka bumi kata para ulama termasuk dosa-dosa apapun bentuknya, baik dosa itu syirik, kufur, ya, kemunafikan, termasuk juga di antara maksiat-maksiat. Dan maksiat itu kan umum juga. Ada maksiat besar, dosa besar, ada maksiat dosa kecil. Tapi di sini kemudian disebutkan khusus, ya, yang berarti sangat hubungan ini sangat harus dijaga. Ketika kita mengabaikan dan memutusnya berarti termasuk benar-benar telah berbuat kerusakan. Di antara kerusakan tadi ini yang paling menonjol nih justru, ya, yang membuat kerusakan di muka bumi ini yang menonjol. Makanya banyak pertumpahan darah, pembunuhan dengan sebab mengabaikan arham, ya, mengabaikan apa? Arham. Jadi karena berebut dengan dunia sudah tidak lagi ini lihat ingat bapaknya itu, maksud gitu ya. Karena dunia sudah tidak ingat ini itu, kalau itu ponakannya, kalau ini adalah kakeknya, kalau ini adalah, ya, dan seterusnya. Bahkan beberapa titik ada tipu daya iblis menyesatkan anak Adam, kadang juga melalui arham, hubungan rahim. Kalau tadi memutusnya bisa juga terlalu hubungan dekat, tetapi kemudian terjatuh pula dengan langkah-langkah syaitan yang lainnya, yaitu hubungan sedarah misalnya, ya, dan seterusnya. Ini menunjukkan pintu celah yang sangat berbahaya, ya. Ada kalanya kita harus menjaga hubungan itu agar tetap dekat, tapi kedekatan itu juga tidak boleh sampai melampaui batas, kan gitu, ya. Kita diperintahkan untuk menjaga hubungan, diperintahkan untuk menyambung,
Diperintahkan untuk dia tetap dekat, tetapi sambungan dan kedekatan tadi tidak boleh melewati batas, tetap pada jalurnya, ya. Makanya rambu-rambu umumnya tetap kembali ke hadis secara umum juga ketika menyambung hubungan kekerabatan. La yakhluwanna rajulun bi amra'atin illa salisuhuma syaitan. Tidaklah seorang ya berduaan antara laki-laki dan perempuan kecuali yang ketiganya syaitan. Hadis ini umum, bukan hanya orang pacaran, salah. Ini yang kadang akhirnya banyak incest, hubungan saudara. Ini yang akhirnya banyak orang jatuh juga dalam dosa selain incest juga, ya. Karena apa tadi? Menganggap hadis yang kayak tadi itu dianggapnya haramnya pacaran. Ini salah. Haramnya berduaan sebenarnya. Paham ya? Yang sekalipun mahram, ibu dengan anak sudah dewasa masing-masing, maka tetap berduaannya tidak boleh melampaui batas. Kalau ya bahaya kan, tetap. Kapan waktunya setan membisikkan hal-hal yang aneh. Kalau yang kita lihat podcast itu di salah satu channel apa gitu ya, tapi intinya bukan dari orang-orang ngaji sunnah, tapi adalah ya menunjukkan itu mengerikan. Pengakuannya seorang yang sudah nyaman selama 2 tahun hubungan badan dengan anak putrinya. Itu apa sebabnya? La yakhluwanna rajulun bi imra'atin, kan gitu ya. Hadisnya umum ini, makanya tidak dikatakan sebagai dalil haramnya pacaran saja. Ini umum semua. Siapapun harus menjaga diri, sekalipun kepada mahram. Sekalipun pada mahram, sekalipun pada mahram mu'abbad. Mahram mu'abbad itu mahram yang selama-lamanya kita haram untuk menikahi dia. Menantu dengan mertua itu mahram mu'abbad. Ya, sekalipun anaknya sudah meninggal, anak kandungnya meninggal, sang mertua tidak bisa menikahi menantunya. Itu mahram mu'abbad. Sehingga bukan kemudian berarti setelah mengetahui ini mahram mu'abbad, Ustaz, amanlah. Enggak begitu juga memahaminya. Tetap kembali ke hadis ini, la yakhluwanna rajulun bi imra'atin illa salisuhuma syaitan. Ya. Kalau kelihatan mesra, mesra, benar ya. Kemesraan itu nampak, boncengan antara mertua menantu, ya. Padahal anaknya sudah meninggal. Kan ini jadi, apalagi di dalam yang sendirian, saat dirame depan orang aja begitu, apalagi di saat sendirian. La yakhluwanna rajulun bi imra'atin illa salisuhuma syaitan. Nah, jadi berarti di sini rambu-rambunya kita harus pahami. Putus total kepada arham itu tidak boleh. Arham apalagi yang sepersusuan, ya, yang sepersusuan dengan kita, ataupun karena nasab. Ada 2 ya. Baik yang nasab atau karena sepersusuan. Yang karena nasab ataupun karena sepersusuan. Karena yang karena sepersusuan pun menjadi nasab juga. Ya. Dia satu persusuan dengan saya. Nah, itu mahram. Maka harus dijaga hubungan juga, silaturahim. Haram. Ya, jadi dia termasuk orang yang yakni harus kita sambung silaturahim, maksudnya gitu. Nah, dan Nabi SAW bersabda sebagaimana disebutkan oleh Imam Ad-Dhahabi, Barbahari kitab Syarh Sunnah, ya. Imam Ad-Dhahabi rahimahullah, beliau mengatakan bahwa Nabi SAW bersabda, la yadkhulul jannah qati'ur rahim. Tidak akan masuk surga orang yang orang yang memutuskan silaturahim, memutuskan hubungan kekerabatan, ya. Karena anjuran, perintah untuk menjaga dan menyambung silaturahim sangat banyak, ya. Termasuk karena ini termasuk perintah secara umum pun ada dalam Al-Quran, ya, untuk menjaga silatul arham, menjaga silatul arham, hubungan kekerabatan. Fa'budullah wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana wa bidil qurba wal yatama wal masakin wal jari dil qurba wal jaril junub was sahibi bil jambi wa ibnis sabil wa ma malakat aymanukum, ya.
Dalam surat An-Nisa ayat 36. Itu contoh juga ya, termasuk di sini ya wal jari dzil qurba wal jaril junub wa sahibil bil jam ya. Yang masih hubungan, ada hubungan kerabatan dengan kita. Orang-orang dekat, dzil qurba. Wajal dzil qurba, ada tetangga yang merupakan kerabat. Nah, untuk kita jaga hak-haknya, untuk berbuat ihsan kepadanya. Allah juga mengatakan wattaqullaha alladzi tasaaluna bi arham tadi ya. Walladzina yasiluna ma amara bih an yusal. Orang-orang yang menyambung silaturahim yang memang Allah perintahkan untuk menyambungnya. Itu maksudnya menyambung apa? Kata para ulama sebagainya maksud menyambung arham. Ya. Bahkan Rasul sampai mengingatkan saat sakit tentang pentingnya ini arhamakum ya. Jagalah hubungan kerabatan dengan kerabat kalian. Arhamakum kata Nabi. Ya. Jadi sambunglah silaturahim, sambunglah kekerabatan. Jangan diputus. Ya. Bahkan dalam redaksi secara khusus ya, maksudnya tentang perintah untuk menyambung silaturahim ini ada seperti kalimat yang serupa dengan iman kepada Allah dan hari akhir, yakni maksud saya seperti hadis dengan memuliakan tamu, memuliakan tetangga. Ada hadis yang lafadznya sama, yaitu man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyasil rahimah. Dan siapa yang beriman kepada Allah dan di hari akhir, maka hendaknya dia menyambung silaturahim. Coba bayangkan. Jadi kita mungkin sering dengarnya cuma memuliakan tetamu, memuliakan tetangga, yang dikaitkan dengan iman kepada Allah dan hari akhir ya. Ternyata ada hadis lain yang lafadznya benar-benar sama tapi perintah untuk menyambung silaturahim. Yaitu hadis ini, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyasil rahimah. Ada dalam Bukhari dan Muslim. Hadis Bukhari dan Muslim ya. Barang siapa beriman pada Allah dan hari akhir maka hendaknya dia menyambung silaturahim ya. Dan ini juga yang dikatakan oleh Imam Dahabi, dibawakan hadis ini ke man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyasil rahimah ya. Ini di antara perintahnya yang disebutkan pula oleh Imam Dahabi rahimahullah taala. Dan ini meskipun jauh ya, hubungan rahim ini meskipun maksudnya orangnya jauh. Nah. Fa idza qatahu wa aswaha fa inna lahu dhimma wa rahimah. Yani nah, mungkin karena ya saking pentingnya untuk menjaga hubungan kerabatan ini sehingga walaupun mungkin sudah tinggal jauh ya tetap untuk dijaga. Ya, meskipun kanat ba'idah, meskipun jauh ya harus dijaga. Nah. Lalu kalau kita lihat kembali ucapan atau dalil yang dibawakan oleh Imam Dahabi, di antaranya Nabi bersabda, "Innallaha khalaqal khalqa hatta idza faragha minhum qamatir rahim. Qalat hadza maqamul a'id bika minal qati'ah." Sesungguhnya Allah menciptakan makhluk, ketika telah selesai dari penciptaan seluruhnya, maka berdirilah rahim dan berkata, "Hadza maqamul a'id." Ya. Faqalat hadza maqamul a'id. Akulah sebagai penjagamu dari terputusnya hubungan kekerabatan. Yani minal qati'ah, dari terputusnya hubungan kekerabatan. Qala na'am. Allah pun berfirman, benar. Amat tardaina an asila min man wasalak wa aqta man qata'ak. Qalat bala. Lalu Allah mengatakan, apakah engkau ridho ketika aku menyambung hubungan dengan orang yang telah menyambung hubungan denganmu? Dan apakah kamu ridho aku memutuskan hubungan dari orang yang telah memutuskan hubungan denganmu? Maka Rahim pun berkata, tentu wahai Rabb, tentu aku ridho ya, bala. Hadis Bukhari Muslim ya. Artinya hadis ini bermakna bahwa Allah akan memutus hubungan orang yang memutus hubungan silaturahim. Allah akan menyambung orang yang menyambung silaturahim. Maksudnya begitu. Ya. Orang yang menyambung silaturahim, Allah pun menyambung hubungan dengannya, memperbaiki hubungannya, menjaganya berarti. Kalau Allah sudah
menjaga hubungan dengan hambanya, berarti Allah menjaga hamba tadi, peduli dengannya. Termasuk diantaranya adalah memberikan hidayahnya, menjaga hidayah hambanya tadi. Ya. Ditunjukkan pada jalan-jalan kebenaran, diarahkan kepada kebaikan-kebaikan. Ya. Diilhamkan kepada hamba ini untuk melakukan kesolehan-kesolehan. Ini karena Allah Subhanahu Wa Taala hubungannya baik dengan hambanya. Ketika Allah menjaganya, ya, karena hamba menjaganya maksudnya sebagai balasan dari perbuatan hambanya, yaitu apa? Menyambung silaturahim. Tapi ketika hamba memutusnya, Allah juga akan memutus. Berarti kerusakan yang ada. Ketika orang sudah dicampakkan, dibuang, ya, Allah tidak lagi memandangnya dengan pandangan rahmat, tidak lagi menjaga, atau Allah telah putus hubungan dengan hamba tadi, maka Allah akan mengabaikan hamba tadi, mencampakkannya, membiarkan dalam kesesatan, membiarkannya melakukan apa saja. Ya. Tidak ada istilahnya perasaan dosa atau yang lainnya, bahkan tidak diilhamkan kebaikan-kebaikan, bahkan mungkin dimudahkan jalan-jalan keburukan. Wal iyadzubillah, summa iyadzubillah. Dan tentunya berarti dari jalan-jalan menuju neraka semakin mudah, ya. Sekarang pertanyaannya, ya, sebenarnya silaturahim itu gimana yang dimaksud? Karena di sini tidak diterangkan, ya. Apakah kita sekedar bertamu itu atau bagaimana, ya? Imam Nawawi rahimahullah, ya, dalam kitabnya Syarh Sahih Muslim, ketika menerangkan apa itu silaturahim, beliau mengatakan silaturahim hiyal ihsan ilal aqarib al hasbil wasil wal mausul. Fataratan takunu bil mal, fataratan takunu bil khidmah, fataratan takunu biz ziyarah wassalam wa ghairi dzalik. Jadi tadi bertamu termasuk, ya. Kata beliau silaturahim itu adalah berbuat ihsan dengan kerabat. Ya. Hasbal wasil wal mausul, sebagaimana yang harus yang menyambung dan yang disambung, ya. Maka terkadang menyambungnya silaturahim dengan harta, memberikan sedekah mungkin, ya, berbagi kepada mereka. Terkadang dengan khidmat, bantuan. Kalau tidak mampu dengan harta, maka dengan bantuan fisik, bantuan apa yang sifatnya, ya, selain harta. Pertolongan-pertolongan apa, memudahkan urusan mungkin, ya. Ini khidmat namanya, pelayanan, ya. Wa taratan takunu bi ziarah, terkadang juga dengan ziarah, kunjungan. Dalam bahasa Arab ziarah itu artinya kunjungan, ya, visit, bukan ziarah kubur saja. Jadi ziarah ini termasuk haknya tetangga, ziarah juga haknya yang punya hubungan rahim dengan kita, ziarah juga hak teman. Ya, ziarah. Antum harus berkunjung. Terkadang, ya, sebagai bukti pada orang-orang yang kita cintai, termasuk atau karena adanya hubungan kekerabatan tadi, itu dengan menziarahinya. Tidak harus menunggu dia mengunjungi kita. Bahkan yang sering kita sebutkan, tidak salahnya kalau kita tawadhu, ya, dengan mencontohkan yang lebih tua kepada yang muda. Jangan nunggu semuanya, tunggu kunjungan dari yang muda terus, gitu, ya. Dan ini bukan sunnah kalau model seperti itu. Sesekali juga segantian mertua itu mengunjungi menantu. Meskipun sudah menikah, anaknya sudah menikah, maka sang bapak boleh menengok anaknya walaupun sudah menikah. Contohnya adalah hadis Nabi menengok Fatimah meskipun sudah menikah dengan Ali. Lalu ditanya, "Aina Ali?" Adanya Fatimah doang soalnya. "Aina Ali?" Kemudian ditunjukkan Ali pergi keluar karena lagi marahan dengan Fatimah. Ternyata Ali sedang berbaring di alaskan masjid, tanah masjid. Berbaring di masjid, bukan karpet masjidnya. Masih debu, ya. Maka Nabi SAW memanggilnya dengan panggilan yang itu membuat Ali ternyata justru terpesona, senang dengan panggilan itu. Senang sampai selalu diceritakan cerita itu. Ya Abu Turab, wahai orang yang sedang berkalang tanah. Ya, sedang bergulung-gulung di tanah. Abu Turab, bapaknya tanah. Padahal bukan maksudnya bapaknya, ya. Tentu Abu Turab di sini sedang berbaring di atas tanah. Abu Turab. Maka dengan panggilannya itu reda amarahnya, ya.
kemudian kembali ceria, masya Allah. Padahal lagi ngambekan dengan istrinya, radhiyallahu anhu wa anha, wa jami'an, wa kullu sahabah, ya, masya Allah. Ini contoh maksudnya, di mana mertua menjenguk menantu atau orang tua menjenguk anaknya meskipun sudah nikah. Ya. Ziarah tadi haknya apa tadi? Haknya tetangga. Ziarah itu haknya teman, juga apalagi rahim. Ya, rahim. Bahkan Pak, ada satu hikmah yang agung, ada faedah yang besar ketika meskipun anak sudah menikah, khususnya kalau kita anaknya putri ya. Kalau kita punya anak putri kan, cinta pertanyaannya anak putri katanya bapaknya. Meskipun sudah menikah, ketika kita mengunjungi, itu ada sebuah semacam pesan pencegahan. Pesan pencegahan kalau menantu itu akan berbuat seenaknya. Misalnya menindasnya, KDRT dan seterusnya ya. Itu dengan sering kunjungan tentu berpikir, oh ini anak dipedulikan banget sama bapaknya. Berarti jangan main-main gitu ya. Orang Betawi bilang gimana tuh? Aja. Pokoknya berarti dia harus menjaganya, dia harus memeliharanya. Jangan sampai dia menindas. Dan ini berarti pencegahan sebelum terjadi yang buruk. Kalau nggak pernah ditengok, ya begitu tengok sudah cerai, kan? Nauzubillah min dzalik. Kenapa? Karena tidak ada pencegahan. Haibahnya hilang perempuan itu. Maksudnya wibawa yang maksudnya orang nanti akan menindas itu nggak ada. Tapi kalau sering ditengok, oh bapaknya ini sangar juga ya, peduli, kemudian galak juga kan, gitu kan. Kalau mau menindas dia pikir-pikir ulang. Suami kan berani ketika tidak ada mertuanya kan, gitu kan. Berbuat seenaknya, apalagi yang tidak beragama, tidak mengenal agama, dia lebih tidak takut lagi sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kadang mengenal agama saja masih lupa takutnya kepada Allah, menyakiti istrinya. Nah ini, jadi ada faedah yang besar ketika bahkan seorang bapak masih menjenguk anak putrinya yang sudah menikah. Itu tidak mengapa. Dan itu contoh dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini sebagai nasihat ya. Kalau punya putri kemudian lama nggak ditengok, maka tengok. Ya. Nah, Syekhuna Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin pernah menyebutkan dalam syarah Riyadhus Shalihin, dan ini berarti disebutkan dalam kitab ini ya, di syarahnya Syekh Utsaimin, wasilatul aqarib bima jara bihil uruf wa tabahun nas li'annahu lam yubayyin fil kitab wala sunnah nau'uha wala jinsuha wala miqdaruha. Nah, ini yang tadi kita tanya-tanyakan di situ ya. Sebenarnya mana batasannya? Ternyata justru kata beliau tidak ada batasannya. Wasilatul aqarib, hubungan kekerabatan atau menyambung kekerabatan itu bima jara bihil uruf, ya yang sebagaimana uruf sudah adatnya terjadi apa? Ya, wattaba'ahun nas, dan diikuti oleh manusia, yaitu yang dijalankan. Li'annahu, karena ya pada hakikatnya lam yubayyan ya, belum dijelaskan di Al-Qur'an atau dalam sunnah nau'uha jenisnya, wala jinsuha macamnya, jenis dan macamnya, wala miqdaruha dan ukurannya sejauh mana itu tidak disebutkan. Li'anna Nabi sallallahu alaihi wasallam yuqayyidu bi syai'in muayyan, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mengikatnya, menyebutnya dengan sesuatu yang yakni batasan tertentu tidak ada. Syai'in muayyan, dengan sesuatu yang tertentu tidak ada. Bal atlaqa, bahkan Nabi memutlakkan ya. Falidalik yarji fiha lil urf, berarti silaturahim itu kembalinya ke uruf. Kembalinya apa? Ke uruf. Apa itu uruf? Kebiasaan atau adatnya manusia. Ya, tentu selagi belum tidak bertentangan dengan syariat ya. Fama jara bihil uruf annahu silatun fa huwa sillah. Maka apa yang telah terjadi di tengah masyarakat itu dianggap sebagai sillah, menyambung silaturahim, itulah sillah. Ya, menyambung kekerabatan, maka itulah sillah. Wa ma ta'arafa alaihin nas annahu qati'ah fa huwa qati'ah. Dan yang di tengah-tengah manusia itu dikatakan sebagai durhaka, tindakan memutus silaturahim, ya maka itulah memutus, ya. Nah, ini yang dikatakan oleh Syekh Utsaimin rahimahullah taala dalam kitabnya Syarah Riyadhus Shalihin jilid 5 halaman 215 ya. Dan tentu silaturahim itu bukan sekedar tadi menyambung orang yang menyambungnya ya.
Tapi yang dimaksud secara hakiki adalah bahkan kalau bisa yang memutus hubungan denganmu. Nabi bersabda, laisal wasil bil mukafi, walakinal wasil alladzi idza qata'at atau idza quti'at rahimuhu wasalaha. Bukanlah orang yang bersilaturahim itu yang sekedar membalas balasan kunjungan atau silaturahminya orang lain kepadanya. Tetapi yang dimaksud wasil yang menyambung itu, yang menyambung silaturahim itu adalah orang yang apabila diputus hubungan rahimnya dia justru menyambungnya. Sudah sekian tahun karena enggak ketemu, ya, baik diputus atau terputus ya. Kalau diputus berarti sengaja karena sebab-sebab dunia biasanya ya, karena sebab-sebab dunia. Tapi terputus mungkin karena sebab keadaan tertentu, zuruf, kondisi tertentu, terpisah. Maka cari kalau memang dia masih ada hubungan rahim, kembaran misalnya ya, terus satu dipiara siapa, satu siapa hilang, nggak ketemu lama, maka Anda berusaha untuk mencari tahunya dan seterusnya. Usaha ini termasuk, berarti ikhtiar ini termasuk usaha Anda untuk menyambung silaturahim dan insya Allah diganjari pahala tentunya. Ya, ketika ketemu kenikmatan lagi bertambah dahsyat lagi tentunya. Nah, ya, taib. Dan berarti sebesar-besarnya bentuk memutus silaturahim itu adalah ketika melakukannya dengan ucapan atau perbuatan. Di sini dikatakan wa a'dham min dzalika idza iqtarana ma hadhil qati'ah al-isa'ah bil qaul aw al-fi'l. Dikatakan sebesar-besarnya dosa memutus silaturahim itu apabila kalau dibarengi dengan menyakiti dengan ucapan atau perbuatan. Menyakiti dengan kata-kata atau dengan perbuatan. Faqad ja'a rajulun ila Nabi SAW. Satu hari ada datang seorang kepada Nabi SAW. Faqala ya Rasulullah. Dia berkata, wahai Rasul, inna li qarabah. Aku memiliki kekerabatan. Asiluhum wa yaqta'uni. Aku selalu menyambung silaturahim mereka, tapi mereka memutusku. Ya. Wa uhsin ilaihim wa yusi'una ilayya. Aku berbuat ihsan kepada mereka, mereka justru menyakitiku. Wa ahlamu anhum yajhaluna alayya. Faqala la in kunta kama qul fa kana ma tusifuhumul mal. Wa la yazadu ma'aka minallah dhahir alaihim ma dumta ala dzalik. Ini ada pengibaratan ini. Ya. Intinya bahwa kalau keadaanmu seperti itu seakan-akan kamu apa ya ini saya lupa artinya ini. Fakana tusifuhumul mal, ya. Seakan-akan kamu melakukan hal yang sia-sia gitu. Kamu berbuat baik, dia malah akan, tapi Allah la yazalu ma'aka minallah dhahira. Allah akan selalu memberikan pertolongan kepadamu madum ta'ala dzalik, selagi kamu di atas itu. Jadi yang diingatkan oleh Nabi, kamu tetap melakukan kebaikan itu sekalipun mereka menyakitimu. Ya. Memang terkadang orang-orang itu ketika berbuat menyakiti itu kadang nggak nyadar kalau Allah itu akan membalasnya ya. Padahal Allah pasti akan menolong orang-orang yang dizalimi tadi. Di sini perumpamaan tadi maksudnya adalah seakan-akan kamu tut'imuhum ramadul har, ya, memberi makan mereka pasir yang panas. Gimana itu? Kamu memberikan kebaikan kepada mereka terus-menerus, tapi mereka menyakitimu, justru itu adalah berarti kamu sebenarnya memberikan terus umpan untuk mereka makin diazab sama Allah. Seperti kamu memberi kepada mereka apa? Pasir panas. Baik, kebaikan semakin dilakukan pada mereka, maka semakin mereka berlipat-lipat azabnya nanti, seperti kasih makan pasir panas. Ya. Ini kias ya, semacam kiasan ya. Jadi wahwa tasbih lima yalhaquhum minal itsmi, bahwa mereka akan mendapatkan dosa ya, bima yalhaqu akilar rimad alhar minal alam, seperti orang yang memakan pasir panas. Kayak apa sih kalau makan pasir panas ya? Tenggorokannya mungkin pecah dan seterusnya ya, rasanya nggak enak. Gangguan sakitnya ya. Wala syai' ala hadal muhsin ilaihim. Akan tapi ini tidak berpengaruh pada yang memberinya makan otomatis. Masya Allah.
Nabi ingin mengatakan bahwa orang yang terus berbuat baik kepada keluarganya yang jahat kepadanya itu hanya saja semacam dia akan depending adabnya, tapi sebenarnya terus itu akan ditambah adabnya. Dengan dia semakin berbuat baik tapi tidak malah kecewa, dia terus melawannya dengan kebaikan-kebaikan, justru adabnya orang yang tadi menyakitinya akan semakin berat. Maksudnya begitu ya. Seperti orang tadi memberinya dia makan pasir, maksudnya begitu. Walau saya ala hadal muhsin ilaihim. Sementara orang yang berbuat baik tidak akan termadoroti dengan apapun. Nah, ketika kita memberikan makanan ke orang pasir panas kan kita nggak ngapa-ngapa, karena kita nggak makan pasir, kita nggak makan. Ya, yang terdolimi siapa justru sekarang sebenarnya? Nantinya maksudnya. Nantinya ketika Allah membalas, siapa yang kemudian akhirnya malah mendapat kejahatannya, balasan jahatannya? Mereka sendiri yang berbuat jahat. Nah. Paham gak ini? Lakin yanaluhum ismun azim, karena bagi mereka akan mendapatkan dosa besar, dosa dan dosa. Yaktas bitaksirihim fi haqqi, semakin mengurangi haknya, tidak menyambung silaturahim, malah menyakiti, itu berarti makin menumpuk dosanya. Sementara bagi orang yang berbuat ihsan itu tenang aja, aman gitu loh. Inilah kenapa kita ibaratnya selalulah berbuat baik dimanapun, bahkan bukan hanya kerabat. Karena sebenarnya tidak ada yang tidak ada perhitungannya gitu ya. Allah itu tidak pernah luput dengan hambanya. Di antara namanya Allah adalah Al-Khabir, Al-Alim, ya? Yang mengetahui segala dengan detil, yang maha mengetahui perbuatan hamba-hambanya, perkataan hamba-hambanya. Ya, mungkin orang kadang luput darinya kesalahan-kesalahannya, dosanya sendiri lupa. Allah nggak akan pernah lupa, tenang aja. Ya, dia telah menyakiti keluarganya mungkin bertahun-tahun lamanya, nggak pernah menyadarinya. Allah tidak akan pernah lupa itu. Semua itu akan dihitung sama Allah sebagai balasan dosa yang akan nanti dia terima. Kalau tidak di dunia, ya di akhirat. Ya, makanya semakin orang itu membalasnya dengan kebaikan, tidak peduli pokoknya orang meskipun jahat kepada dia, keluarganya jahat kepada dia, kayak bawang merah, bawang putih gitu ya. Terus kemudian itunya tidak membalas keburukan-keburukannya, tenang aja, pasti akan ada balasannya. Al jaza min jinsil amal. Tidak ada karma dalam Islam, tetapi adanya al jaza min jinsil amal. Balasan tergantung perbuatan. Ya. Jika orang makin berbuat dosa, menyakiti keluarganya, ya, padahal berbuat baik kepadanya, kan ada orang begitu ya. Sudah dipelihara, masya Allah, kita jaga baik-baik. Anaknya uak mungkin ya, anaknya siapa? Begitu gede malah durhaka. Padahal ini juga masih kerabat, sekalipun andaikan bukan anaknya sendiri, tapi masih kerabat, harusnya dijaga haknya. Walaupun bukan orang tuanya asli, tetap kerabat, harusnya dijaga haknya. Ya, malah ternyata menindas, merampas, hartanya diambil, disakiti. Ya. Keluarga besarnya yang masih keluarga yang memiliki harta itu justru ditindas. Loh, kayak sinetron aja ya jadinya. Tapi mungkin ada yang demikian keadaannya. Wal iyadzubillah, summa iyadzubillah. Yang dicontohkan oleh Nabi atau kasusnya terjadi di zaman Nabi ini benar-benar wakil berarti ya. Maka Nabi memberikan wejangan gambaran tadi bahwa gambarannya orang yang kamu baiki terus malah jahat, seakan-akan kamu malah menyuapi ke mereka pasir panas. Jadi artinya kebaikan-kebaikan itu akan menjadi adab bagi mereka, malah bagimu kebaikan, bagi mereka akan menjadi tumpukan adab. Nah, dan satu lagi mungkin yang ketinggalannya, silaturahim itu bukan hanya kepada kerabat yang muslim. Silaturahim itu bukan hanya kerabat yang muslim. Innama hiya likulli rahim. Tapi dia berlaku untuk semua kerabat yang ada hubungan rahim dengan kita. Hatta law kanat kafirah, sekalipun orang kafir. Dan ini sebagaimana dalam Bukhari dan Muslim, hadis Bukhari Muslim dari Amr bin As, qal sami'tu Rasulullah jiharan ghaira sirrin, aku mendengar Rasulullah dengan lantang, tidak sembunyi-sembunyi, maksudnya dengan suara jelas, tidak samar-samar. Yaqul, bersabda, inna ali bani fulan laisu bi auliyai, inna waliyallahu wa salihul mu'minin, walakin lahum rahimun abulluhum bilaliha, ya. Kata Nabi,
sesungguhnya keluarga fulan, Bani Fulan itu bukan penolong-penolongku, bukan wali-waliku kata Nabi, tetapi waliku hanya Allah dan orang-orang yang beriman. Akan tapi Nabi dengan jelas mengatakan, akan tapi bagi Bani Fulan tadi, meskipun dia bukan karena dia kafir ya, bukan penolong-penolongku karena kafir, karena wali-wali mukmin, wali-walinya Allah itu hanya orang-orang beriman. Penolong-penolong agama Allah ini hanya orang beriman. Ada orang kafir, wali-wali syaitan, ya, penolong agama atau penolong syaitan. Maka walakin lahum rahimun kata Nabi, maka tetap bagi mereka hak rahim maksudnya. Berarti berdasarkan hadis ini para ulama mengatakan maka termasuk orang kafir ya, kalau memang dia orang kafir non muslim maka tetap ada hak kekerabatan untuk kita berkunjung dan seterusnya ya. Kembali ke uruf tadi ya, kembali ke apa? Ke uruf. Ini sebagaimana diterangkan Syekh Utsaimin rahimahullah taala. Apa yang dimaksud dengan menyambung silaturahim? Kembali ke uruf. Nah, lanjut dengan keterangan-keterangan yang disebutkan oleh Imam Dhahabi. Imam Dhahabi kemudian memaparkan tentang keutamaan dari menyambung silaturahim. Hadis-hadis yang disebutkan beliau berikutnya kemudian tentang keutamaan menyambung silaturahim. Beliau mengatakan Nabi SAW bersabda, qala sallallahu alaihi wasallam, man ahabba an yabsuta lahu fi rizqihi wa yunsah lahu fi athari falyasil rahimah. Barang siapa yang ingin diluaskan rezekinya dan dipanjangkan umurnya, maka hendaknya dia menyambung tali kekerabatannya atau silaturahim. Muttafaq alaih. Ya. Maka di antara yang disebutkan oleh ulama kita, keutamaan dari menyambung silaturahim ini, menyambung kekerabatan ini adalah tausi'u fi rizqi wa tulul fil umri. Kata para ulama, yaitu meluaskan rizki dan memanjangkan umur. Dan saya kira pernah menyebutkan di sini, apakah panjang benar-benar umurnya itu ditambah atau tidak ya? Itu sudah pernah saya sebutkan dua-duanya. Di awal saya pernah menyebutkan cuma yang dipanjangkan itu cuma keberkahan waktunya. Tapi kemudian ternyata ada pendapat lagi ulama lain mengatakan benar-benar dipanjangkan usianya. Dan semuanya tentu berjalan dengan takdir Allah. Segala sesuatu yang memang menjadikan orang itu dipanjangkan usianya, berarti memang sebenarnya secara takdir pun dia usianya memang panjang. Makanya dia pun dimudahkan untuk menyambung silaturahim, karena di antara sebabnya adalah menyambung silaturahim gitu. Karena Allah akan memanjangkan usianya orang ini secara takdirnya di Lauhul Mahfuz, orang ini panjang usianya. Makanya di antaranya kemudian juga dimudahkan dia nyambung silaturahim. Atau cara berpikirnya sebaliknya. Ya, karena orang ini memang akan dipanjangkan usianya atau dia berusaha untuk mencari bagaimana agar panjang usianya, dia menyambung mencari sebab-sebabnya, maka mungkin dengannya juga diantaranya Allah meluaskan atau menambah umurnya ya. Dan itu tidak keluar dari qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Karena yang masih mungkin berubah itu takdir Allah yang ada di tangan malaikat. Adapun yang ada di Lauhul Mahfuz sudah tidak berubah. Syekh Imam Nawawi dalam Syarah Sahih Muslim, di dalam mensyarah hadis tadi ya, man ahabba an yubsata lahu fi rizqi wa yunsa fi athari falyasil rahimah, kata beliau, wa bastu rizqi wa tawsi'uhu wa kasratuhu. Maksudnya Allah akan melapangkan rezekinya, meluaskannya dan memperbanyak jumlahnya. Ada 3 bahasa beliau. Tabastu rizq, melapangkan, wa tawsi'uhu, meluaskan, dan kasratu, memperbanyaknya. Jumlahnya jadi banyak. Wakila, ada juga yang mengatakan maksudnya al-barakah fihi, keberkahan dalam rezekinya. Nah, wa amma takhiru fil ajal fa fihi su'alun masyhur. Ya. Adapun mengakhirkan ajalnya nih, maka di dalamnya ada pertanyaan yang masyhur, wa huwa annal ajal wal arzaq muqaddarah la tazid wa la tanqus fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'a wa la yastaqdimun. Wa jabal ulama bi ajwabatin sahihah minha anna hadhi ziyadah bil barakah fi umrihi wa taufiq li ta'at wa imaratin bi awqat bima yanfa'uhu fil akhirah wa siyanatiha anid diyafi ghairi. Wa tsani annahu binisbah ila ma yadhurril malaika wa fil lawh wal mahfuz wa nahwi dzalik. Wa yadhhar lahum fil lawh anna umrahu situna sana ila an yasil rahimah wa in wasalaha zida lahu arba'un wallahu wa qad alimallahu ma sayaqa lahu min dzalik. Imam Nawawi menerangkan ya. Jadi ada 2 sampai diterangkan apakah
bertambah rizki atau tidaknya itu. Bertambah rizki, bertambahnya umur. Apaan ya? Adapun tentang ajal tadi kan, dan juga rizki kan sudah ditentukan, tidak bertambah dan tidak berkurang. Dan ajalnya apalagi dengan jelas Allah mengatakan la yastaqdimuna sa'a wa la yastakhirun. Tidak akan dimajukan sesaat pun atau tidak diakhirkan dan tidak dimajukan. Maka para ulama menjawab dengan jawaban yang sahih, di antaranya bahwa tambahan ini maksudnya tambahan berkah dalam umur. Ini pertama, pendapat pertama ya. Tambah berkat umur, diberikan taufik untuk melaksanakan ketaatan-ketaatan, waktunya makmur, maksudnya waktunya dimakmurkan dengan apa yang bermanfaat, waktunya jadi produktif dengan hal-hal yang bermanfaat untuk urusan akhirat dia, waktunya dijaga dari hal yang sia-sia, sianatuhu anidia ya, fi ghairi, dan selain itu semua. Ini maksud dari dipanjangkan usianya, pendapat yang pertama. Yang kedua, adapun binisbah ila ma yadhar lil malaikah fil lauhil mahfuz wa nihmidalik ya, jika dinisbatkan kepada apa yang nampak pada malaikat dan juga apa yang di lauhul mahfuz dan selainnya, fayadhar lahum fil lauh, mungkin yang nampak bagi mereka di lauh itu anna umruhu, misalnya umurnya seorang itu 60 situn ya, illa an yasil rahimah, kecuali setelah dia nyambung silaturahim. Maka begitu dia menyambung ditambah 40. Ini dipahaminya begitu. Berarti malah ada 3 pendapat ya. Kalau kita, ini pendapat yang kedua. Ada pendapat yang ketiga soalnya. Pendapat yang kedua ini. Jadi aslinya nampaknya 60. Tapi ada syarat, kalau dia menyambung silaturahim nanti ditambah. Nah, contohnya misalnya tambahannya 40 gitu ya. Maka begitu dia rajin silaturahim akan ditambah 40. Pendapat yang ketiga benar-benar mengatakan bertambah. Ya, dengan bersambung silaturahim maka benar-benar bertambah. Maksudnya tanpa syarat. Pokoknya tanpa harus perubahan tadi. Ya. Karena yang kita tahu ya, yang berubah itu cuma di catatan malaikat. Adapun yang di lauhul mahfuz tidak berubah. Wallahu a'lam bishawab. Wallahu a'lam. Dan Allah Subhanahu wa taala tentu Maha tahu semuanya ini. Hanya Allah Subhanahu wa taala. Maka mau mendapat yang manapun, cara aman kita adalah sambung silaturahim. Ya, semoga itu menambah minimal keberkahan. Syukur-syukur memang ditambahnya waktu kita, umur kita ya. Dan tidak ada yang bisa menyebabkan masuk surga lebih cepat daripada silaturahim. Ya. Dalam Bukhari Muslim bahkan dikatakan seorang berkata kepada Rasulullah, dia bertanya tentang amalan apa yang bisa masukkan dalam surga dan menjauhkan dia dari neraka. Maka Nabi menjawab, beribadah kepada Allah, tidak berbuat syirik, mendirikan sholat, menunaikan zakat, dan menyambung silaturahim. Ya, ada satu redaksi riwayat dari Nabi SAW dari sahabat Abi Ayyub radhiyallahu anhu. Ada seorang bertanya kepada Rasulullah SAW, ini dalam Bukhari Muslim, ya, hadis ini dalam Bukhari Muslim, bahwa dia bertanya kepada Nabi, apa saja yang bisa menyebabkan seorang masuk dalam surga dan menjauhkan dari neraka? Maka dijawab oleh Nabi, engkau beribadah hanya pada Allah, tidak berbuat syirik kepadanya dengan sesuatu apapun, mendirikan sholat, dan yang keempat, menunaikan zakat, yang kelima, menyambung silaturahim. Ya. Jadi redaksi ini khusus, berarti ada riwayat lain yang menyebutkan secara khusus tentang keutamaan rahim. Biasanya cuma puasa Ramadan, pertanyaan yang itu yang ma'ruf ya. Ya Rasulullah, bagaimana dengan kalau aku sholat hanya yang wajib-wajib saja? Kemudian puasa yang wajib saja, apakah aku masuk surga? Masuk surga. Ini ada redaksi lain yang masing-masing berdiri sendiri ya, tidak dijamakan. Kita tidak menggabungkan dua hadis ini, karena yang satu tadi, yang tadi saya katakan tentang orang yang bertanya tentang kewajiban, saya melaksanakan yang wajib-wajib saja ya Rasul, apakah dengan itu saya masuk surga? Nabi masuk surga. Nah, di antara juga ada hadis ini yang berdiri sendiri lagi yang beda pembahasannya. Seorang bertanya apa saja amal yang menyebabkan dia masuk surga dan menjauhkan dari neraka. Di antaranya kata beliau disebutkan poin yang kelimanya adalah menyambung silaturahim. Nah,
Nabi SAW juga bersabda, bagaimana hadis yang disebutkan Imam Dahabi di sini. Nabi bersabda, ar-rahim mu'allaqatun bil arsh. Rahim itu digantungkan di arsh. Bergantung di arsh, bergantung di arsh, ya. Fatakul, maka rahim akan berkata, man wasolani wasolahullah. Barang siapa menyambung hubungan denganku, Allah akan menyambung hubungan dengannya. Wa man qata'ani qata'ahullah. Dan barang siapa memutus hubungan denganku, maka Allah juga akan memutus hubungan dengannya. Ya. Jadi ternyata bisa jadi karena kita jauh dengan Allah, Allah juga menjauhkan kita dengan keluarga kita, rahim-rahim kita. Atau sebaliknya, bisa jadi karena kita lah menjauh dari keluarga kita, tidak pernah menyambung silaturahim, sehingga Allah juga menjauh dari kita. Nah, X dua faktor, ya, bisa dua faktor. Kalau berdasarkan murni hadis ini kita katakan tadi, berarti jauhnya kita dari Allah karena kita jauh dengan keluarga, jauh dengan rahim, memutus, ya, bahkan tidak pernah berbuat ihsan kepada mereka. Tadi dikatakan ihsan itu diantaranya apa? Imam Nawawi mengatakan apa tadi ihsan? Hah? Salam terakhir, ya. Yang paling kecil kata beliau salam. Mengucapkan apa? Salam, ya. Lupa, barusan pada saya belum menyebutkan. Baik dengan harta, ya kan? Baik dengan pelayanan, bantuan, baik dengan ziarah, kunjungan atau salam. Jadi yang paling minimal apa tadi? Mengucapkan salam, assalamualaikum, WA-an, ya, atau telepon, assalamualaikum, gimana kabar, ya. Tutup lagi. Ini itu minimal, paling minimal, ya. Paling minimal. Meskipun kalau bicara qaid atau batasannya tadi seperti katakan Imam Syekh Utsaimin, ya, sebenarnya tidak ada batasannya karena kembali ke uruf. Kalau urufnya apa? Minimal say hello mungkin, ya. Kabar nak, kabar baik, gitu. Udah halas. Termasuk, ya, termasuk menyambung silaturahim. Maka tidak boleh menganggap sepele istilahnya, ya. Meskipun hanya menyapa, ya. Meskipun hanya menyapa. Nah, kemudian juga disebutkan oleh Imam Dahabi dalam sebuah teks lain, disebutkan bahwa Allah Ta'ala berfirman, yaqulullah ta'man wasalaha wasaltuhu wa man qata'aha batattuhu. Barang siapa menyambung hubungan dengan rahim, maka aku akan menyambungnya. Dan barang siapa memutuskan hubungan dengan rahim, maka aku juga akan memutuskan hubunganku dengannya. Ya. Walladzina yankuduna ahdallah min ba'di mitsaqihi wa yaqta'una ma amara Allah bihi an yusal wa yufsiduna fil ard ulaika lahumul la'nah wa lahum su'ud dar, ya. Dan orang yang melanggar janji Allah setelah diucapkannya, diikrarkannya, dan memutuskan apa yang diperintahkan Allah agar disambungkan, memutuskan apa yang Allah perintahkan untuk disambungkan. Itu diantaranya adalah menyambung silaturahim. Memutus yang diperintahkan untuk disambung berarti dia memutus hubungan rahim. Nah, ini kan lagi menyebutkan dosa-dosa, ya. Allah lagi menyebutkan balasan atas dosa-dosa. Balasan atas dosa orang yang melanggar janji, balasan atas dosa orang yang menyambung silaturahim diantaranya, dan berbuat kerusakan di bumi, maka mereka itulah memperoleh kutukan. Nah, ini balasannya ini. Kutukan dan tempat kediaman yang buruk, yaitu jahanam, ya. Nah, maka para ulama memasukkan termasuk yaqta'una ma amarallahu bihi an yusal, memutus apa yang mereka sebenarnya diperintahkan untuk menyambung adalah termasuk memutus silaturahim. Ini dosa yang dilaknat. Makanya termasuk kabirah, ya, dosa besar. Termasuk apa? Dosa besar, ya. Berkata Muhammad bin Amr dari Abu Salamah dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa Allah Ta'ala berfirman, Ana ar-Rahman wa hiya ar-Rahim. Wa man wasalaha wasaltuhu wa man qata'aha qata'tuhu. Aku adalah Allah, aku adalah Ar-Rahman kata Allah. Dan ia adalah Rahim. Maka barang siapa menyambung hubungan dengannya, Rahim, maka aku akan menyambung hubungan dengan dirinya. Dan barang siapa memutuskan hubungan dengan Rahim, maka aku akan memutus hubungan dengannya. Ini lafaz-lafaz yang menguatkan lafaz-lafaz di atas intinya. Nah, maka kami katakan, kata Imam Dahabi, barang siapa memutuskan hubungan dengan kerabatnya yang fakir, disorot langsung sama beliau, ya. Karena biasanya kita tuh memutus hubungan sama siapa sih? Yang fakir, ya. Kalau yang kaya mah biasanya terus saja disambung. Kenapa? Ada faedahnya.
Faedah duniawi. Tapi kalau yang miskin, tidak ada faedahnya, makanya nggak mau disambung. Maka disorot langsung nih sama Imam Dhahabi. Barang siapa yang memutuskan hubungan dengan kerabatnya yang fakir, sementara dirinya merupakan orang yang kaya, maka hal tersebut yang dimaksud dengan memutuskan tadi silaturahmi. Ini baru lagi nih Pak, harus digarisbawahi. Makna memutus itu diantaranya adalah ketika kita mengabaikan yang fakir, karena nggak ada faedahnya bagi kita, akhirnya kita jarang kunjungi, jarang memberikan salam bahkan atau apapun, say hello nggak pernah sama sekali, menanyakan kabar dan seterusnya ya, makin itu sudah termasuk kategori memutus. Ya. Ini yang disorot oleh Imam Dhahabi ya. Demikian juga, masya Allah, dengan orang yang memutus tali silaturahmi dengan kerabatnya seperti dengan sikapnya yang tidak sopan, tidak peduli dan meremehkan kerabatnya. Ini termasuk apa? Memutus silaturahmi. La yadkhulul jannah qati. Yang tadi Nabi mengatakan apa? Tidak akan masuk surga yang memutus silaturahmi. Maka seminimal-minimalnya adalah dengan salam. Sebagaimana Nabi SAW bersabda, silu arhamakum walau bis salam. Sambunglah silaturahim atau bersilaturahimlah kalian dengan kerabat kalian walaupun dengan mengucapkan salam. Ya. Nah, maka bisa kita simpulkan ya, untuk hak-hak orang-orang yang masih hubungan rahim dengan kita itu ada haknya. Apa haknya? Pertama nafkah. Ya, ini kesimpulannya. Jadi kalau bingung apa saja sebenarnya haknya, hak nafkah. Artinya kalau ada kerabat, keluarga yang masih perlu dibantu, maka hak berikutnya kita yang bisa membantu, hak nafkah. Ya. Bahkan para ulama ada kesepakatan dinukilkan di sini dalam kitab Al-Usrah Al-Muslimah Hukukun wa Wajibat karya Faiz bin Husain As-Sallah ghafarallahu lahu wa liwalidayhi ya wa li jami'il muslimin. Beliau mengatakan waqad ittafaqal fuqaha ala wujubin nafaqah alal aqriba. Para ulama sepakat, para ahli fikih sepakat wajibnya memberikan nafkah kepada kerabat-kerabat. In kanu minal fuqara. Alasannya ya, kalau mereka fakir. Wala qudrata lahum alal kasbi, tidak mampu untuk mencari penghasilan. Lakin ikhtalafu fi tahdidihim. Akan tapi tentu mereka berikhtilafnya dalam hal berapa batasannya. Nah itu. Tapi wajibnya mereka sepakat kalau wajibnya memberikan nafkah itu wajib. Cuman nilai kadar berapanya itu yang ikhtilaf. Tapi ada sepakat di sini dalam hal apa? Wajibnya membantu kerabat dalam memberikan untuk memberikan nafkah kepada mereka bagi yang lemah. Ya. Nah, karena Nabi juga mengatakan wabda biman ta'ul. Hadis ini ya termasuk kerabat berarti ya. Dan mulailah yang menjadi tanggunganmu. Keluarga, anak istri tanggungan kita. Berikutnya yang jadi tanggungan melebar, kalau dibicara melebar rezeki kita masih lebih, berarti adalah kerabat. Mereka masih tanggung jawab kita, jangan sampai terkatung-katung ya. Dan mereka tercecer, terlantar ya. Apalagi seakan-akan harus itu harusnya RT-nya nih. Kamu malah nyalahkan RT-nya. Kamu kaya kok. Ya, kamu yang bantu ya. Apa kata Nabi? Wabda biman ta'ul ummaka wa abaka wa ukhtaka wa akhaka summa adna wa adnaka adnak. Nabi mengatakan ibumu, bapakmu, kemudian saudari perempuanmu, saudari laki-lakimu. Oh, jadi sampai ke sana. Ini sampai pun sudah nikah. Nah, kalau memang mereka nggak mampu kan? Nabi mengatakan ummak wa abak, ibumu, bapakmu, kemudian saudari perempuanmu, saudari laki-lakimu. Summa adnak, kemudian yang lebih rendah lagi di bawahmu. Yang mereka tidak mampu ya. Nah, dan sedekah kepada orang miskin, sedekah saja. Tapi sedekah kepada rahim, 2 pahala. Sedekah dan silah. Betul? Nabi bersabda, as-sedekah 'alal miskin sedekah. Wa 'ala dzi rahim sintani, sedekatun wa sillatun. Sedekah kepada orang miskin hanya 1 pahala, yaitu pahala sedekah. Sedekahnya kepada kerabat atau rahim 2 pahala. Sedekah itu sendiri dan
silah, menyambung silaturahim, ya. Nah, ini yang pertama, memberikan nafkah. Yang kedua, mendoakan, ya. Doa-doa kebaikan. Mereka masih punya hak untuk doa-doa kita, termasuk doa dijauhkan dari kesesatan. Maksudnya bahkan biar dapat hidayah termasuk, ya. Ini mereka lebih berhak daripada orang-orang di luar kerabat kita, ya. Nabi SAW pertama kali mendakwai siapa? Kerabat, ya enggak? Pertama kali dikumpulkan paman-pamannya tuh, ya Bani Abdi Syam, ya Bani Ka'ab bin Lu'ay. Disebut paman-pamannya satu persatu. Enkidu anfusakum minan nar, selamatkan diri kalian dari neraka. Ya Bani Murrah bin Ka'ab, wahai keturunan Murrah bin Ka'ab. Ankidu anfusakum minan nar, selamatkan diri kalian dari neraka. Ya Bani Abdi Manaf, wahai keturunan Abdul Manaf. Ankidu anfusakum minan nar, ya Bani Hashim, semua. Ankidu anfusakum minan nar, ya Bani Abdul Muthalib. Ya, karena kakek buyutnya kan semuanya juga punya keturunan kan. Semuanya dipanggil kakek-kakeknya itu. Ya, yang keturunan-keturunannya. Ankidu anfusakum minan nar. Terakhir ya Fatimah binta Muhammad, ankidi anafsaki minan nar. Nabi menutup mengatakan, fa inni la amliku lakum minallah syai'a. Aku tidak punya apapun untuk menolong kalian di hadapan Allah. Kalau kalian tidak menyelamatkan diri kalian sendiri dengan tauhid, dengan Islam, maka tidak bisa Nabi memberikan syafaat. Kalau sudah kalian milih kafir, maka syafaat tidak berlaku. Syafaat berlaku ketika kalian itu bertauhid, ya kan? Ghairu anna lakum rahima, ya. Nah, kecuali hak kalian adalah rahim, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini dua hal yang disebutkan oleh Syekh dalam haknya rahim adalah dua ini yang disebutkan dalam kitab Al-Usrah Muslimah, wajibat hukukun wa wajibat, ya. Tapi ini mungkin yang disebutkan, ya, ataupun syarah dari Syekh Utsaimin sudah kita sebutkan tadi setidaknya, ya. Dia hanya mensyarah tentang makna dikutuk dan seterusnya, dibuat tuli di sini disebutkan. Nah, mungkin ini ada yang ditanyakan? Betul. Kalau satu ayah tapi beda itu saudara. Satu ayah, Beda itu. ya saudara ayah, satu ayah. Jadi maksudnya saudara rahim atau bukan? Rahim, satu ayah. Itu rahim itu jelas. Bukan karena rahim itu maksudnya satu rahim. Antum jangan-jangan memahaminya rahim itu ini ya. Oh enggak, jangan Pak. Rahim itu yang punya hubungan kekerabatan dengan kita. Nasab. Satu nasab. Kan dua ya tadi, nasab dan persusuan. Karena nasab dan karena persusuan. Karena bisa jadi yang memberikan nasab itu ayah ya. Ayah. Dan berarti masih yang hubungan dengan ayah itu semuanya nasab gitu. Dan ibu juga. Kemudian yang ada juga yang sepersusuan, bukan ayah, bukan dari nasab, bukan dari ayah dari ibu, tapi dia dari ibu saja, yaitu karena sepersusuan. Nyusu bareng dengan kita waktu kecil. Nah, itu juga rahim. Ya. Makanya Nabi mengatakan haramnya sepersusuan seperti haramnya nasab. Maksudnya benar-benar mahram gitu, tidak bisa nikah. Ya. Karena memang dia harus dijaga. Dan yang sepersusuan ini harusnya dia menjaga. Apalagi dia dengan keluarga yang ibunya ini, yang dia susu ya, yang dia menyusukan ke ibu ya. Berarti anak-anaknya ke atas, kakak-kakak, maksudnya dan keluarganya masih keluarga dia. Adiknya juga, bahkan mungkin keluarga ibunya ya. Dengan sebab sepersusuan tadi, Nah, cukup? Ditanya, apabila kita memiliki saudara yang fakir miskin tapi non muslim, nah apabila kita memiliki rezeki lebih, apakah lebih utama kita membantu saudara kita yang fakir miskin yang non muslim ini atau fakir miskin yang bukan saudara kita ya, Mas?
lebih utama yang mana gitu? Masya Allah, pertanyaannya luar biasa ini. Ini perlu fatwa nggak? Perlu dilemparkan ke Dewan Fatwa. Tapi secara dohirnya harusnya tetap lebih utama ke yang rahim, ya. Karena memberi nafkah itu tidak ada kaitannya ke kaitan agamanya. Harusnya tidak ada. Karena dia bukan muslim maka nggak dinafkahi. Itu anak antum kafir kemudian nggak dinafkahi nggak? Tetap dinafkahi, tetapi hak-hak lainnya mungkin terputus, misalkan kayak waris dan seterusnya, ya. Tapi kalau nafkah tetap dinafkahi. Hak duniawinya tetap, maksudnya hak duniawi. Tapi saudara-saudara yang lain bukan saudara kerabat kan? Yang muslim tadi bukan kerabat. Ya, misalnya dia kerabat, misalnya kita membantu miskin gitu, pada umumnya gitu. Ya. Kita membantu. Kalau menurut saya tidak perlu seolah-olah dibenturkan. Kita bisa menjamakkan, maksudnya terkadang ke sana, terkadang ke sini. Bisa lah. Jadi tidak terus melulu ke yang keluarga kerabat juga tidak. Karena kan silsilah keluarganya masih banyak juga, bukan hanya antum gitu. Apalagi khususnya yang non tadi pun ada orang-orang kerabatnya lagi yang kaya-kaya misalkan. Maka sebenarnya kita berarti harusnya lebih peduli kepada yang masih di bawah lingkaran muslim tadi. Wallahu a'lam bishawab, ya. Karena jika ada maslahatnya, maksudnya untuk ta'liful qulub, memang harus didahulukan. Ta'liful qulub, melembutkan hati agar dia lihat indahnya Islam, terpesona dengan Islam, masuk Islam dengan itu, alhamdulillah. Ya, tadi bahkan disakiti aja kita terus berbuat baik ihsan kepadanya, apalagi ini tidak menyakiti kita, hanya beda agama saja. Maka bisa saja dia tertarik dengan itu, masya Allah. Kalau jadi jalan hidayah kan antum dapat humrun na'am, ya? Humrun na'am. Lan yahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun laka min humrun na'am. Baik, cukup ya? Jalan terus. Naktafi bi hadzal qadar, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.